Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'dah. Guru adalah sebuah pahlawan tanpa tanda jasa. Kenapa seorang guru dinamakan sebuah pahlawan tanpa tanda jasa? Ya karena memang seorang guru itu dituntut untuk menyempurnakan seorang murid, tetapi setelah itu biasanya kadang mudah untuk dilupakan. Makanya tidak ada yang namanya sebuah pahlawan bernama guru A, guru B, guru C dan sebagainya. Makanya guru dinamakan guru pahlawan tanpa tanda jasa. Tetapi sebenarnya sebagai guru itu, menjadi guru itu sangatlah sulit. Kenapa sulit? Karena seorang guru itu dituntut untuk sempurna. Kenapa dituntut untuk sempurna? Kita sebagai seorang guru dituntut untuk memberikan pendidikan, memberikan akhlak, memberikan adab, memberikan pengajaran, memberikan pelajaran, semuanya itu akan menyempurnakan peserta didik atau menyempurnakan murid-muridnya. Nah, tetapi terkadang murid itu lupa kepada gurunya. Ya, setelah diajar selama 3 tahun, setelah diajar selama 6 tahun dan seterusnya, itu kadang murid lupa ya kepada gurunya. Bahkan mungkin ada yang mana seorang murid itu atau seorang santri itu berani dengan gurunya, atau yang paling berbahaya adalah seorang murid ataupun seorang santri berani meremehkan seorang gurunya. Itu sangat berbahaya sekali ya. Walaupun andai kata itu murid jauh lebih pintar, jauh lebih pandai dari seorang gurunya, jangan pernah sekali-kali seorang murid ataupun seorang santri meremehkan gurunya atau ustadznya ya, karena dampaknya bisa berbahaya, sangat berbahaya menurut saya. Jadi kalau kita itu katakanlah mondok ya berapa tahun, terus sekolah berapa tahun, tetapi kita meremehkan guru kita, meremehkan ustadz kita, apapun keadaan kita, itu akan menjadi bahaya yang besar untuk kita ya. Bahkan di sini Imam Syafi'i pernah berkata, qala Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, man istakhafa bi ustadihi ibtalahu Allah ta'ala bi salasati asya. Imam Syafi'i pernah berkata, barang siapa yang meremehkan gurunya, barang siapa yang menganggap remeh gurunya, maka Allah akan memberikannya cobaan, ujian, bala. Itu menjadi 3 bala ya. Jadi jangan pernah kali-kali kita meremehkan. Ternyata Imam Syafi'i pernah berkata, orang yang meremehkan gurunya akan diberikan 3 bala atau 3 cobaan kepada orang yang meremehkan kepada gurunya. Nah, lantas apa 3 cobaan tersebut? 3 bala tersebut. Yang pertama adalah nasya mahafidh. Dia akan lupa segalanya, lupa pelajaran semuanya yang mana dia sudah hafalkan selama bertahun-tahun. Ya, jadi ini kalau ada seorang murid, seorang santri ya, seorang peserta didik, kok lupa semua pelajaran, lupa beberapa pelajaran-pelajarannya, bisa dipastikan murid tersebut atau santri tersebut itu meremehkan ustadz atau gurunya. Ya kan, ya seakan-akan kayak kita itu sia-sia ya. Belajar selama bertahun-tahun, mondok selama bertahun-tahun, tetapi kita lupa semua apa yang sudah kita hafalkan di dalam pelajaran tersebut. Ya karena penyebabnya satu, itu adalah meremehkan guru atau ustadznya. Jadi jangan sekali-kali kita meremehkan guru atau ustadz kita. Ya guru, ustadz, ustadzah semuanya sama saja. Yang jelas itu adalah pendidik yang seperti itu. Nah, bala yang kedua menurut Imam Syafi'i itu adalah wakul lisanih, akan tumpul lisannya atau akan ditumpulkan lisannya oleh Allah Subhanahu wa taala bagi atau untuk orang yang meremehkan gurunya ya. Tumpul berarti itu sulit untuk mengucapkan kata-kata yang benar di dalam pelajaran tadi. Jadi tumpulnya itu maksudnya adalah dia akan lupa semua untuk mengucapkan semua pelajaran yang telah dia pelajarinya. Ya, aliasnya sama halnya dengan lupa semua, karena tumpul lisannya dalam mempelajari pelajaran-pelajaran tersebut yang mana sudah diajarkan oleh ustadz ataupun gurunya pada masa lalunya itu. Ya, jadi jangan pernah kita meremehkan jangan pernah kita meremehkan jasa guru ataupun ustadz ya. Yang terakhir menurut Imam Syafi'i ya, cobaan yang terakhir menurut Imam Syafi'i dari Allah Subhanahu wa taala adalah wafdikaru fi akhirih, atau adalah diberikan kefakiran di akhir hayatnya. Nah, diberikan kefakiran
entah itu fakir ilmu, entah itu fakir harta, entah itu fakir kesehatan, entah itu fakir kedermawanan, dan semuanya itu akan diberikan kefakiran, karena di sini cuma dijelaskan kefakiran saja. Nah, kalau sudah dijelaskan kefakiran, berarti itu masih bersifat nakirah, masih bersifat umum, bisa jadi semuanya akan masuk ke dalam fakir tadi, ya, yang seperti fakir ilmu, fakir harta, fakir kesehatan, fakir semuanya itu akan menjadi satu, ditompokkan kefakirannya pada orang yang meremehkan guru atau yang meremehkan jasa guru tersebut, ya. Jadi pada intinya orang yang meremehkan jasa guru itu akan diberikan oleh Allah berupa 3 bala atau cobaan: lupa atas pelajarannya, semua pelajarannya lupa, tumbuh lisannya, dan yang ketiga adalah akan diberikan kefakiran di akhir hidupnya. Jadi ini berbahaya. Ayo mulai dari sekarang kita bersama-sama, ketika kita itu memiliki niat untuk belajar di sekolah atau maupun kita memiliki niat untuk mondok, jangan pernah sekali-kali untuk meremehkan guru ataupun ustadz kita, ya, karena itu bisa berdampak negatif, berdampak buruk bagi diri kita pribadi. Mulai dari sekarang kita hargai guru kita hormati guru kita taati perintah-perintah guru-guru kita ataupun ustadz kita, ya, selama perkara tersebut itu adalah baik, ya. Kalau tidak baik boleh kita tidak mentaatinya, ya. Nah, yang penting jangan sampai di dalam hati kecil kita untuk meremehkan guru kita. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa kita praktekkan bersama-sama dan bisa menjadi amal jariah bagi kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.